warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sendiri Syifa Maulida Karya dan rekan saya Damayanti dan saya Nabila Nurhaliza. Berikut adalah materi kami. Kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Perusahaan merupakan subjek hukum dengan kewajiban kepada konsumen, investor, kreditur, dan masyarakat. Yang kedua, kepailitan perusahaan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan hukum bisnis, dan lemahnya pengelolaan aspek hukum dapat berujung pada krisis dan kepailitan perusahaan. Adapun aspek hukum yang kami kaji yaitu yang pertama perlindungan konsumen, yang kedua hak kekayaan intelektual, yang ketiga investasi dan persaingan usaha, yang keempat kepailitan dan PKPU, yang kelima penyelesaian sengketa, dan yang terakhir CSR dan sustainability. Adapun rumusan dan tujuan dari hasil diskusi kami yaitu menganalisis penerapan 6 aspek hukum bisnis dalam perusahaan pilot. Yang kedua, mengkaji dampak hukum kepailitan terhadap konsumen, investor, dan kreditur. Dan membangun sistem hukum nasional dan nasional. Selanjutnya yaitu manfaatnya secara akademis, praktis, dan teoritis bagi dunia usaha dan hukum bisnis. Selanjutnya, masuk ke bab 2, yaitu landasan teori dan kerangka hukum. Adapun tinjauan teoritis aspek hukum dalam bisnis, yaitu hukum bisnis mengatur hubungan hukum dan kegiatan usaha, bertujuan menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi para pihak. Selanjutnya, materi selengkapnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya masuk kepada materi hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen ini muncul karena dalam praktik bisnis biasanya tuh posisi konsumen seringkali nggak seimbang gitu dengan pelaku usaha. Baik dari sisi informasi, kekuatan tawar, maupun pemahaman hukum. Nah, hukum perlindungan konsumen ini hadir sebagai upaya hukum untuk menjamin kepastian dan perlindungan hak konsumen dalam kegiatan transaksi barang dan jasa. Perlindungan konsumen ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan tadi, serta mendorong praktik bisnis yang jujur dan bertanggung jawab. Nah, hukum perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya, masuk ke poin selanjutnya, hak dan kewajiban konsumen. Nah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini nggak hanya memberikan hak kepada konsumen, tapi juga menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen. Tadi kan konsumen itu berhak ya atas produk yang aman dan informasi yang jujur dari pelaku usaha. Namun, konsumen ini juga wajib menggunakan produk sesuai petunjuk dan bertindak dengan itikat baik. Dasar hukum hak dan kewajiban konsumen ini diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 UU Perlindungan Konsumen. Masuk ke poin selanjutnya yaitu tanggung jawab pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha ini, pelaku usaha seperti yang udah dibahas di sebelumnya itu kan nggak boleh hanya ngejar keuntungan ya, tapi wajib juga memastikan produk yang dipasarkan itu aman dan nggak menyesatkan konsumen. Nah, kemudian tanggung jawab dapat bersifat mutlak atau strict liability. Maksudnya apa? Maksudnya itu dalam hukum perlindungan konsumen itu terdapat konsep tanggung jawab mutlak di mana konsumen nggak perlu membuktikan kesalahan pelaku usaha untuk menuntut ganti rugi. Nah, dasar hukumnya itu pasal 19 UU Perlindungan Konsumen. Lanjut ke poin berikutnya, perlindungan konsumen dalam kepailitan. Dalam kondisi perusahaan yang pailit, konsumen itu tetap punya hak atas ganti rugi, namun secara praktiknya itu
konsumen berkedudukan sebagai kreditur konkuren. Untuk dasar hukumnya yaitu UU Perlindungan Konsumen dan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPIL. Oke, masuk ke materi selanjutnya yaitu hak atas kekayaan intelektual atau HKI. Nah, HKI ini merupakan hak eksklusif yang diberikan negara pada pencipta, penemu, atau pihak yang berhak atas suatu karya intelektual sebagai bentuk penghargaan atau perlindungan hukum atas hasil kreativitas mereka. Nah, dengan adanya HK ini, hak pemegangnya dapat mencegah pihak lain untuk menggunakan atau mengeksploitasi karyanya tanpa izin. Dan juga bertujuan untuk mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, seni, teknologi, serta budaya. Selanjutnya, nah, poin berikutnya ada jenis-jenis HKI. HKI itu banyak banget jenisnya. Di antaranya itu ada hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan yang terakhir itu desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, di sini teman-teman bisa baca pengertian-pengertiannya dan hukum-hukum yang mengatur jenis-jenis HKI itu sendiri. Nah, keberagaman jenis HKI ini menunjukkan luasnya perlindungan hukum ya teman-teman atas aset intelektual perusahaan. Oke, selanjutnya HKI sebagai aset perusahaan. Dalam suatu perusahaan ini, HKI dikategorikan menjadi aset tidak berwujud. Nah, HKI ini juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kalau dalam dunia bisnis modern, HKI ini bisa jadi aset yang strategis bagi perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dan posisi perusahaan di pasar. Jadi mendapat sumber pendapatan atau daya saing ya. Nah, kemudian poin selanjutnya HKI dalam kepilitan. Nah, HKI ini diakui sebagai bagian dari border pilot karena memiliki nilai ekonomi. Dalam proses kepilitan, HKI ini juga bisa dimanfaatkan nih oleh kurator, bisa dijual atau dilisensikan untuk melunasi utang ke kreditor. Dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selanjutnya, kita masuk ke materi hukum investasi dan persaingan usaha. Jika kita bicara tentang investasi, maka hukum yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Hukum investasi itu adalah hal yang sangat penting, ibarat payung yang melindungi dan mampu menciptakan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan iklim usaha yang kondusif, baik penanaman modal di dalam negeri maupun modal asing. Selanjutnya, kita akan memasuki 4 asas yang penting bagi setiap investor dalam berinvestasi. Yang pertama adalah kepastian hukum, yang kedua keterbukaan, yang ketiga akuntabilitas, dan yang keempat adalah perlakuan yang sama bagi investor. Berikutnya, slide ini menjelaskan bahwa tujuan perlindungan investor berkaitan erat dengan good corporate governance dan perusahaan yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Intinya, investor memerlukan data yang valid, laporan keuangan yang dapat dipercaya, transparansi, dan terbuka. Jika perusahaan tidak akuntabel, maka perusahaan tersebut akan sulit untuk mendapatkan dana, dan kepercayaan pasar akan menurun hingga menimbulkan kepailitan. Selanjutnya kita memasuki materi persaingan usaha secara sehat. Jika ada investasi secara sehat, maka ada juga tentang persaingan usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Slide berikut menjelaskan tujuan dari persaingan usaha yang sehat, yaitu demi menciptakan efisiensi pasar dan melindungi kepentingan konsumen. Jika ada persaingan usaha yang tidak sehat, maka itu akan menimbulkan monopoli yang akan merugikan konsumen.
Namun, jika adanya persaingan yang ketat, tapi diimbangi dengan persaingan usaha yang sehat, maka akan menunjukkan bahwa perusahaan mampu bersaing di pasar secara sehat dan mampu menunjukkan inovasinya di pasar global. Selanjutnya, kita masuk ke materi kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Apabila sebuah perusahaan tidak mampu beradaptasi dengan pasar global yang semakin berkembang, maka hukum kepailitan dan PKPU akan berlaku yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Banyak yang mengira kalau kepailitan adalah akhir dari segalanya. Justru, tujuan kepailitan adalah suatu hal yang penting untuk menyelesaikan utang piutang secara adil, tertib, dan transparan, memberikan kepastian hukum bagi debitur dan kreditur. Harta debitur berada dalam sitaan umum dan dikelola oleh kurator di bawah pengawasan hakim. PKPU adalah mekanisme hukum yang dibentuk untuk menunda pembayaran hutang dan memberi kesempatan debitur untuk mengajukan rencana perdamaian. Yang kedua, tujuan utama dari PKPU adalah mencegah kepailitan dan berusaha untuk menyelamatkan usaha. Yang ketiga, bentuk restrukturisasi dalam PKPU yaitu penjadwalan ulang utang, pengurangan jumlah utang, dan kesepakatan lain antara debitur dan kreditur. Selanjutnya, adapun syarat kepailitan, memiliki kurang atau lebih dari 2 kreditur, ada hutang jatuh tempo yang tidak dibayar, dan selanjutnya permohonan kepailitan dapat diajukan oleh debitur, kreditur, pihak yang berwenang, misalnya kejaksaan. Selanjutnya proses dari kepailitan. Yang pertama, pemohon ke pengadilan niaga, pemeriksaan cepat dan sederhana, dan putusan pailit, penunjukan kurator, dan hakim pengawasan. Saat sudah diberlakukannya penunjukan kurator, maka debitur kehilangan haknya untuk mengurus dan mengelola harta kekayaannya. Selanjutnya yaitu kedudukan kreditur. Yang pertama, kreditur separatis, artinya pemegang jaminan kebendaan. Yang kedua, kreditur preferen, yaitu memiliki hak istimewa. Dan yang ketiga, kreditur konkuren, memiliki hak sebagai kreditur biasa. Hak kreditur ditentukan berdasarkan jenis jaminan dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Serta kedudukan debitur pailit berada pada kehilangan kewenangan mengelola hartanya dan wajib kooperatif dan memberikan informasi aset yang sebenar-benarnya. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan, kepentingan, dan menjamin kepastian hukum bagi semua pihak. Berikutnya ada penyelesaian sengketa. Sengketa bisnis adalah perselisihan dalam kegiatan usaha akibat perbedaan kepentingan dan pelanggaran perjanjian karena timbul dari kompleksitas interaksi ekonomi. Sengketa ini memerlukan penyelesaian yang adil, pasti, dan efisien agar tidak mengganggu kelangsungan usaha. Penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan dengan prosedur formal dan menghasilkan putusan hakim yang mengikat serta dapat dieksekusi. Namun, karena memakan waktu lama, biaya tinggi, dan bersifat terbuka, litigasi umumnya digunakan sebagai upaya terakhir atau ultimatum remedium setelah jalur non-litigasi tidak berhasil. Berikutnya ada penyelesaian sengketa non-litigasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal dengan istilah alternatif dispute resolution atau ADR. Mekanisme ini berkembang sebagai respons atas kebutuhan dunia bisnis akan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada kepentingan bersama para pihak. Penyelesaian sengketa non-litigasi terbagi menjadi dua, yaitu mediasi dan arbitrase. Mediasi yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu moderator, untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan secara musyawarah.
Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara, melainkan hanya berperan sebagai fasilitator komunikasi dan negosiasi. Sedangkan arbitrase adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbiter berdasarkan perjanjian para pihak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dibanding atau kasasi. Berikutnya ada sengketa dalam kondisi kepalitan. Sengketa kepalitan terjadi saat debitur tidak mampu membayar utang, diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan diproses di pengadilan niaga. Setelah pailit, harta debitur dikelola kurator di bawah pengawasan hakim. Karena prosesnya lama dan kompleks, kepailitan sebaiknya menjadi upaya terakhir dalam penyelesaian sengketa bisnis. Berikutnya ada perspektif hukum CSR dan sustainability. Konsep Corporate Social Responsibility atau CSR berlandasan pada pilar berkelanjutan, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di Indonesia, CSR telah berubah dari kegiatan sukarela menjadi kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh perusahaan swasta maupun BUMN. CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta memastikan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Berikutnya ada konsep CSR. CSR adalah komitmen perusahaan terhadap pemangku kepentingan lingkungan, mencakup keselamatan kerja, keamanan produk, serta pengelolaan polusi dan limbah. Tujuannya membangun kepercayaan publik dan menyeimbangkan keuntungan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan kelestarian lingkungan, dengan praktik yang berkembang dari filantropi menuju pemberdayaan masyarakat berkelanjutan. Sustainability dalam dunia usaha, yaitu keberlanjutan usaha, diwujudkan melalui pembangunan berkelanjutan atau sustainable development dengan mengintegrasi konsep 3P, yaitu triple bottom line, yaitu profit, keuntungan ekonomi, people, tanggung jawab sosial dan kesejahteraan masyarakat, dan planet, kelestarian lingkungan. Ketiga aspek ini, ekonomi, sosial, dan lingkungan, harus diperhatikan secara seimbang agar perusahaan dapat bertahan dan menjalankan usaha secara etis dan berkelanjutan. Berikutnya ada kewajiban hukum CSR perusahaan. Di Indonesia, CSR merupakan kewajiban hukum bagi perusahaan yang terkait sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Namun pelaksanaannya masih cenderung sukarela akibat lemahnya tata kelola dan penegakan sanksi. CSR dalam kondisi krisis dan kepailitan, krisis keuangan dapat berujung pada financial distress atau pailit. Dalam kondisi ini, CSR berperan strategis dengan memperkuat kepercayaan, reputasi, dan hubungan pemangku kepentingan, serta menjaga stabilitas internal perusahaan. Oleh karena itu, CSR merupakan kewajiban hukum sekaligus strategi mitigasi risiko saat krisis keuangan. Oke, masuk kepada studi kasus dua perusahaan nih. Ada perusahaan Del Monte Foods Inc. yang berada di Amerika Serikat dan PT Sariwangi A.A. yang berada di Indonesia dalam aspek hukum perlindungan konsumen. Nah, sebenarnya aku mau jelasin dulu yang untuk Del Monte. Untuk Del Monte itu hukumnya bagaimana sih hukum perlindungan konsumennya? Nah, pada kasus Del Monte Foods Inc. yang ada di Amerika Serikat, hak konsumen itu tetap berlaku meskipun pailit. Nah, itu artinya apa? Artinya meskipun induk perusahaan Del Monte Foods sedang mengalami proses kepailitan nih, produk-produk Del Monte yang beredar di pasaran itu tetap harus memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di negara Amerika tersebut maupun di masing-masing negara distribusi. Nah, kemudian untuk perusahaan PT Sariwangi yang berada di Indonesia, sebenarnya sama aja. Konsumen yang mengalami kerugian itu tetap
tetap dapat menuntut ganti rugi dan pengembalian dana, namun kedudukannya itu sebagai kreditur konkuren atau kreditur yang diprioritaskan setelah kreditur preferen. Jadi perbandingan pada kedua perusahaan ini, pada Del Monte maupun Sariwangi ini menunjukkan bahwa secara prinsip hak konsumen itu tetap ada di tiap negara, tetapi efektivitas pelindungannya itu bergantung pada sistem hukum dan mekanisme kepailitan yang berlaku. Kalau untuk secara keseluruhannya ya, tanggung jawab perusahaan ini bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga bentuk komitmen terhadap etika bisnis dan perlindungan publik dalam hubungan pelaku usaha dan konsumen. Oke, masuk ke materi selanjutnya, studi kasus perusahaan Del Monte Foods Inc. yang berada di Amerika Serikat dan PT Sariwangi AEA yang berada di Indonesia dalam aspek hukum hak kekayaan intelektual. Nah, pertama kita bahas dulu yang Del Monte. Del Monte Foods yang berkantor pusat di Walnut Creek, California ini mengajukan perlindungan kebangkrutan di Pengadilan Federal Amerika Serikat sebagai respon terhadap tekanan finansial yang berat, termasuk penurunan permintaan konsumen dan beban utang yang sangat besar. Permohonan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi restrukturisasi utang dan penjualan sebagai aset perusahaan, termasuk merek dagang. Nah, kemudian untuk PT Sariwangi, kalau dilihat dari aspek hukum kepailitan dan intelektual, merek dagang Sariwangi ini bukan termasuk aset yang dieksekusi, karena hak merek tersebut sudah dialihkan sepenuhnya kepada Unilever melalui akuisisi pada tahun 1989. Oleh karena itu, merek Sariwangi ini bisa jadi salah satu contoh bagaimana kekayaan intelektual itu dapat bertahan ya, bahkan ketika perusahaan asli yang menciptakan dia tuh runtuh secara finansial. Oke, lalu kesimpulannya apa dalam aspek hak kekayaan intelektual pada studi kasus dua perusahaan ini? Pada kasus Del Monte Foods ini, HKI ini kan masih dimiliki oleh perusahaan ya, perusahaan Del Monte ketika ngajuin perlindungan kebangkrutan. Maka secara hukum ini HKI masih termasuk harta pailit atau modal pailit yang bisa dimanfaatkan atau dijual lalu kemudian digunakan untuk membayar utang kepada kreditur. Nah, kemudian berbeda dengan Del Monte pada kasus PT Sariwangi, merek Sariwangi ini udah dialihkan ke Unilever sejak 1989. Jadi saat PT Sariwangi dinyatakan pailit, hak merek ini bukan lagi hak milik perusahaan. Jadi secara hukum bukan bagian dari bodha pailit. Akibatnya apa? Akibatnya HKI ini nggak boleh dieksekusi, nggak boleh dijual. Jadi nggak bisa digunakan untuk membayar utang. Kurator juga tidak punya kewenangan atas merek tersebut. Selanjutnya di bab 3 kita masuk ke hukum investasi dan persaingan usaha. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, hukum investasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dan persaingan usaha diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha, dengan tujuan utamanya yaitu menjaga keberlangsungan usaha dan keadilan pasar, yaitu Del Monte Insurance, utang, investasi, dan kepailitan. Perusahaan multinasional dengan pendanaan investasi dan utang jangka panjang. Del Monte memiliki tekanan yaitu persaingan global, perubahan pola konsumsi konsumen, dan kenaikan biaya operasional yang cukup tinggi. Selanjutnya, akumulasi utang. Adanya ketidakmampuan bayar
di dalam chapter 11 Amerika Serikat digunakan untuk restrukturisasi utang, melindungi kepentingan investor, dan menghindari likuidasi total. Selanjutnya, PT Sariwangi AEA, sengketa investasi dan persaingan. Dengan ketergantungan tinggi pada kredit perbankan, manajemen keuangan yang lemah, dengan resiko gagal bayar, persaingan ketat industri minuman nasional, serta sengketa utang dengan kreditur yang menyebabkan kepailitan. Mencerminkan gagal bayar, yaitu pengelolaan investasi dan adaptasi terhadap persaingan pasar. Dampak kepailitan bagi investor dan pasar. Bagi investor, penurunan nilai investasi, resiko kerugian meningkat, dan kepailitan memberi kepastian hukum. Bagi pasar, Del Monte memiliki gangguan rantai pasok dan sentimen global, sedangkan Sariwangi memiliki dampak pada industri domestik dan mitra UMKM. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu hukum investasi dan persaingan usaha penting untuk melindungi investor, menjaga stabilitas pasar, dan menjamin keberlangsungan ekonomi. Kita masuk ke bagian 3.2.4, kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Del Monte Insurance menempuh chapter 11 atau Bankruptcy Code Amerika Serikat. Fokus utamanya yaitu restrukturisasi utang dan penyelamatan usaha atau going concern, dan penyelamatan perusahaan tetap beroperasi selama proses hukum. Tujuannya untuk memaksimalkan nilai perusahaan bagi kreditur dan investor serta tidak langsung menuju likuidasi. Mekanisme chapter 11 pada Del Monte, yaitu Del Monte berstatus debtor in possession. Manajer atau manajemen tetap mengelola operasionalnya perusahaan, tetapi pengadilan mengawasi rencana restrukturisasinya. Sistem kepailitan di Amerika Serikat yaitu dengan memberikan perlindungan lebih besar kepada debitur, tetap menjaga hak kreditur, dan kepailitan diarahkan kepada pemulihan keuangan. Selanjutnya PKPU dan kepailitan PT Sariwangi AEA di Indonesia. Tunduk pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Awalnya menempuh PKPU untuk restrukturisasi utang. Namun, tujuan dari PKPU sendiri yaitu penjadwalan ulang kesepakatan perdamaian dengan kreditur, gagal mencapai kesepakatan sehingga diputus menjadi pailit. Kepengurusan aset dialihkan kepada kurator. Selanjutnya, perlindungan hukum dan perbandingan sistem. Perlindungan kreditur yaitu pembagian harta pailit sesuai kedudukan separatis, preferen, dan konkuren. Perlindungan debitur yaitu dengan terhindar dari tuntutan individual kreditur. Dengan perbandingan sistem internasional yaitu di Amerika Serikat, fokus penyelamatan usaha. Dengan nasional, di Indonesia yaitu penyelesaian utang secara formal. Tujuannya sama, untuk kepastian hukum dan keadilan. Berikutnya di bab 3 ada penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa adalah proses hukum yang menyelesaikan konflik bisnis melalui litigasi atau non-litigasi dengan tujuan memberikan keadilan dan kepastian hukum. Sengketa bisnis umumnya timbul dari kontrak dan utang piutang yang jika tidak diselesaikan dapat berlanjut ke kepailitan sesuai Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Penyelesaian sengketa bisnis Del Monte. Kasus Del Monte Food merupakan sengketa bisnis internasional yang diselesaikan melalui chapter 11 di Amerika Serikat. Akibat tekanan utang yang besar, proses ini berada di bawah pengawasan pengadilan kepailitan dan bertujuan memungkinkan restrukturisasi utang agar perusahaan tetap beroperasi selama proses hukum berlangsung. Sengketa hukum internal dan eksternal Sariwangi. Kasus PT Sariwangi AEI dan PT Indorup merupakan sengketa utang piutang dengan kreditur yang berujung kepailitan karena wan prestasi terhadap perjanjian perdamaian atau homologasi dengan Bank ICBC Indonesia, sebagaimana diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Peran pengadilan niaga itu sendiri yaitu berperan penting dalam menangani sengketa kepailitan dan PKPU, termasuk pemeriksaan permohonan, penetapan atau pembatalan homologasi, serta putusan pailit sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Majelis hakim menilai bukti keuangan dan ketidakmampuan debitur membayar utang serta mengawasi pemberesan harta pailit oleh kurator. Berikutnya ada perspektif hukum CSR dan sustainability. Dalam perspektif hukum, CSR dan berkelanjutan menegaskan bahwa perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada pemangku kepentingan lainnya. CSR merupakan bagian dari good corporate governance dan tetap relevan dalam kondisi krisis atau kepailitan, serta dapat menjadi pertimbangan dalam restrukturisasi dan penyelesaian utang jika berdampak pada pihak lain. Dampak kepailitan Del Monte terhadap pekerja dan mitra. Meskipun Del Monte Food tetap beroperasi selama proses Chapter 11, kepailitan menimbulkan tekanan pada pekerja dan mitra usaha, seperti ketidakpastian kerja dan renegosiasi kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa kepailitan tidak hanya berdampak finansial, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekosistem bisnis. Dampak kepailitan Sariwangi terhadap petani teh dan karyawan. Kepailitan PT Sariwangi, AEA, dan Indorup berdampak besar pada petani teh dan karyawan, berupa hilangnya pekerjaan dan terganggunya pendapatan pemasok. Kasus ini menunjukkan bahwa kepailitan tidak hanya berdampak finansial, tetapi juga menimbulkan implikasi sosial bagi komunitas yang bergantung pada perusahaan. Evaluasi tanggung jawab sosial perusahaan. Evaluasi CSR dalam kepailitan menilai pemenuhan kewajiban moral dan hukum perusahaan kepada pemangku kepentingan. CSR harus diposisikan sebagai bagian dari good corporate governance, terutama untuk memastikan perlindungan pekerja, lingkungan, dan mitra usaha, serta memperbaiki strategi menghadapi krisis di masa depan. Jadi, dapat disimpulkan dari dua kasus perusahaan di Indonesia maupun di luar negeri. Di Indonesia yaitu PT Sariwangi AEA, awalnya mereka mengajukan proses pengajuan untuk penjadwalan hutang, namun tidak adanya kesepakatan dan perdamaian dari kreditor, sehingga perusahaan menyatakan bahwa perusahaan PT Sariwangi AEA harus pailit. Jadi, dapat kita lihat bahwa manajemen keuangan menunjukkan hal yang sangat penting dalam pengelolaan perusahaannya agar tidak mencapai pailit, serta inovasi dan juga strategi perusahaan untuk terus berkembang di era pasar global. Sedangkan Del Monte Insurance menggunakan acuan Chapter 11 sebagai landasan hukumnya. Pemerintah Amerika Serikat juga telah berusaha untuk menyelamatkan perusahaannya, karena pemerintahan di sana mengepentingkan untuk memberikan peluang yang lebih besar kepada debitur, namun tetap mengutamakan hak-hak kreditur. Dengan tujuannya yang sangat jelas sebagai bentuk penyelamatan nilai perusahaan pada investor dan mengurangi ataupun menghindari likuidisasi secara total. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.